Halo Sobat Audio, kembali lagi bersama saya Deska. Kebetulan hari ini Om Basuki lagi berhalangan karena dia lagi bertemu klien di luar. Oke, pada kesempatan ini Cahya Audio bakal ngejelasin tentang penyetingan audio tune pada mobil Kia Rio. Tapi tentunya saya nggak bakal sendirian nih, karena kita kedatangan Om Akbar dari channel Playson Store. Langsung aja yuk kita lihat bagaimana cara penyetingan audio tone pada mobil Kia Rio. Tapi sebelum itu tentu Sobat Audio harus komen, like, and subscribe channel Cahya Audio. Oke sobat, jadi hari ini saya udah sama Om yang punya umat audio nih. Iya, sama Om Akbar. Sekarang kita mau tanya-tanya perihal penyetingan pada prosesor Phenom. Maksudnya pada penyetingan prosesor itu tuh apa sih Om yang disetting gitu? Kalau buat prosesor sendiri, kita kan sekarang sudah menghadapi generasi terbaru dari Phenom nih. Generasi keempat dari Phenom itu sekarang sudah dilengkapi dengan auto tune. Jadi kalau kita dulunya itu menyeting prosesor dengan menggunakan cara manual, di mana kita harus menyeting 4 buah parameter paling umum, yaitu gain, EQ, terus time alignment, dan juga crossover adjustment. Kalau sekarang semuanya itu dengan generasi keempat baru dari Phenom itu semua sudah bisa dilakukan secara otomatis dengan auto tune. Jadi ada dua jenis prosesor yang bisa melakukan hal seperti ini. Auto tune itu bisa dipakai untuk prosesor PPR 3.6 dan 4.8. Jadi caranya itu sangat mudah sebetulnya. Jadi kita tinggal melakukan pemasangan pada mikrofon di posisi di mana pengemudi itu mendengarkan suara dari si mobil. Iya. Lalu kita itu tinggal menyambungkan mic yang sudah ada di paketnya auto tune itu langsung ke si Pandoranya, seri 36 ataupun seri 48. Dan kita tinggal membuka software yang ada di laptop dan melakukan sedikit pengaturan untuk mengaktifkan si auto tune nanti. Untuk softwarenya sendiri tuh emang ada dari Phenom langsung atau bagaimana nih Om? Softwarenya untuk seri 36 dan 48 ini memang sudah didesain dari Phenom khusus sendiri. Jadi ini adalah software generasi terbaru dari si Pandora. Berbeda dengan software yang lain dan versi-versi sebelumnya, karena ini memang sudah disiapkan untuk versi auto tune itu sendiri. Nah, kalau penyetingannya sendiri tuh apa aja sih yang sebetulnya harus diperhatiin ketika kita menyeting auto tune gitu? Kalau kita menyeting auto tune di beberapa parameter di dalam sini, dia tuh kita bisa memilih mau yang mana yang bisa kita setting secara otomatis, mau yang mana kita bisa setting secara manual. Jadi itu ada box yang bisa kita tick. Jadi kita bisa menentukan dari awal mana bagian-bagian yang kita mau auto tune secara otomatis atau kita lakukan secara manual. Artinya kita bisa aja mencari TA-nya secara manual dan melakukan EQ-nya secara otomatis. Atau kebalikannya, mencari TA-nya secara manual, EQ-nya yang otomatis. Jadi banyak sekali cara-cara dan variasi yang bisa kita lakukan untuk melakukan tuning secara auto tune. Nah, kalau sekarang ini kan kita lagi mau nyeting prosesor Phenom VPA 3.6 ya Om. Nah, itu tuh kayak apa sih yang harus diperhatiin nih kalau untuk prosesor ini sendiri? Kalau kita melihat dari 3.6, sebetulnya pada dasarnya sama saja dengan prosesor yang lain. Tapi untuk di mobil ini kasusnya, kita kan tidak menggunakan built-in power dari si 3.6. Tapi kan kita menggunakan dua buah power, yaitu power 4 channel dan monoblock. Jadi kita punya dua pilihan. Mau pakai built-in powernya dari si 36, atau mau pakai power eksternal seperti 4 channel dan monoblock di mobil ini. Tapi yang harus diperhatikan adalah kita tidak bisa melakukan variasi kombinasi antara keduanya. Dalam artian kita tidak bisa secara bersamaan menggunakan built-in power yang ada pada 3.6 dan juga menggunakan output RCA-nya untuk external power seperti yang kita konfigurasikan di mobil ini. Jadi pilih salah satu, mau pakai built-in power saja atau mau pakai external power seperti di mobil ini. Oh, berarti kalau untuk mobil ini kita menggunakannya itu adalah external powernya ya? External power, karena si 3.6 itu sudah dilengkapi dengan built-in RCA output 6 channel. Oh, seperti itu. Kalau gitu langsung aja Om, gimana kalau kita lihat video instalasi itunya? Langsung aja lanjut ke auto tune-nya ya. Oke. Di sini ada bagian yang bisa kita pilih, EQ, delay, sama phase. Jadi kita bisa tick atau untick nih. Jadi kita bisa tentukan mana bagian yang kita mau lakukan secara otomatis atau tidak. Kalau di sini kita opsinya adalah melakukan semuanya secara otomatis. Dan juga channelnya. Channelnya ini bisa kita tentukan channel mana yang mau kita lakukan penyetelan.
kadang-kadang kita cuma tinggal mencari bagian sini saja yang perlu kita auto tune, atau ada kita bisa gunakan seluruh channelnya untuk dilakukan auto tune secara otomatis itu. Lalu kita bisa melihat di bagian ini, kita bisa tentukan yang punya mobil itu sukanya karakter musik seperti apa. Cuman pada umumnya buat kita para installer itu kita pilihnya yang standar aja. Jadi yang standar ini kita nanti kalau kita mau cari bentuk konturnya yang dimiliki, yang disukai oleh si konsumen tadi, kita bisa lakukan secara manual di bagian settingan kandungan. Oke, setelah ini semua yang perlu diperhatikan di AutoTone seterusnya adalah kita harus menutup semua mobil dan tidak boleh ada orang di dalam mobil. Jadi kita benar-benar tutup mobilnya, sama pintu belakangnya, pintu depannya juga. Oke. Untuk perbaikan dari yang tadi kita sudah informasikan, untuk penyetingan awal untuk si 36 ini kita harus tentukan dulu frekuensi crossover dari channel A, B, C, D, dan EF-nya. Itu awal yang harus kita lakukan secara manual. Jadi kita tentukan si speaker itu bermain di frekuensi yang mana sebelum kita masuk ke dalam fitur auto tune. Jadi yang bisa kita lakukan settingan otomatis itu adalah EQ, delay, dan fase. Oke, setelah frekuensi crossover sudah kita tentukan, kita tinggal pencet start aja dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Sudah mulai jalan, jadi kita tunggu hasilnya. Setelah ini habis itu kita mau nyeting apa lagi nih Om? Apa cuma ini doang berhenti di sini dan itu auto-tune-nya itu sudah bisa berfungsi? Setelah kita melakukan settingan, udah pasti kita dengarkan hasilnya di dalam seperti apa. Dan kalau kita merasa ada settingannya itu masih kurang bagus, kita bisa perbaiki secara manual, atau biasanya tips berikutnya adalah kita melakukan pindah posisi dari si mikrofon yang kita taruh di dalam kendaraan. Bisa kita bangkunya kita majukan, atau bangkunya kita mundurkan, atau kita posisi tinggi dari mikrofonnya itu kita pindahkan juga. Karena posisi itu akan menentukan bagaimana si AutoTune itu akan bereaksi untuk menciptakan posisi terbaik di dalam kendaraan. Cuman pada umumnya satu posisi utama yang sudah kita lakukan AutoTune itu biasanya sudah bisa menciptakan hasil yang cukup representatif nih buat si mobilnya. Adalah jadi hasil tuningan dasar dari si mobil itu sudah terbentuk. Jadi kita tinggal melakukan touch up atau finishing aja setelah untuk melihat hasil akhirnya nanti. Nah, tadi kan Om sempat bilang tuh kalau misalkan kasus di mobil ini itu dia udah memiliki power eksternal nih. Kalau misalkan di suatu mobil dia tidak memiliki power eksternal dan hanya mengandalkan dari prosesor, itu gimana tuh Om kasusnya? Kalau kita melakukan pengaturan dengan menggunakan built-in power dari Sega 3.6, itu pasti akan lebih mudah karena kita tidak lagi perlu melakukan settingan yang ada di power eksternal tadi. Jadi seluruhnya itu benar-benar otomatis. Kalau kita menggunakan power eksternal itu kan kita harus tentukan juga crossover yang ada di dalam si powernya, level gain yang ada di powernya. Nah, kalau itu kita tidak lakukan dengan benar, si AutoTune juga pasti akan menciptakan gradasi yang agak melebar nantinya. Dalam artian kalau kita setting di salah satu channelnya itu ada lebih besar, dia pasti akan terjadi ketimpangan dalam level yang ada di hasil akhirnya. Kalau bisa, sebetulnya kita harus seimbangkan juga sih level si gain dari si amplifier. Itu aja yang paling utama sih sebetulnya. Kalau kita menggunakan eksternal ya, kalau kita menggunakan built-in power dari si 336 akan lebih mudah karena dia akan mengatur sendiri level-levelnya. Berarti dari penyetingannya aja pun nggak perlu dibikin kayak gini, atau tetap untuk sebenarnya kalau prosesor itu tetap harus kita setting auto-tune-nya Om? Hanya untuk kasusnya si 36 dan 48. Karena si AutoTune sebelumnya memudahkan kita untuk mencari fondasi dasar awal sebelum kita melakukan settingan hasil akhir nantinya. Jadi secara parameter kita itu sudah mendapatkan hasil terbaik yang ditentukan oleh si software tadi nih. Jadi bagaimana karakteristik speaker itu harusnya di mobil, karena kan bentuk mobil juga memberikan pengaruh. Apakah dia itu harus dikurangi di bagian tertentu atau ditambah di bagian tertentu, itu udah diatur secara otomatis. Jadi pas kita dengarkan hasil akhirnya, paling tidak kita sudah punya basic nih suara di awalnya. Baru kita melakukan pengaturan suara akhir yang diminta oleh si customer-nya tadi. Salam buat para umat audio. Aduh, salam buat para sobat audio ya. Jadi kita sekarang sudah melakukan penyetelan AutoTune dengan menggunakan VPN 3.6. Jadi kalau kita lihat di sini, grafiknya itu sudah
melakukan perbaikan sendiri. Dia sudah membaca responnya. Jadi ini semua adalah hasil autotune, di mana speaker kiri sama kanan itu memiliki hasil grafik yang berbeda. Kompensasinya itu nggak sama dia, itu nggak di kopling, artinya nggak speaker AB itu secara bersamaan, cuma secara independen. A sama B masing-masing akan cari karakteristiknya dan diperbaiki nilainya. Jadi inilah hasil akhir dari autotune. Setelah kita lihat di dalam mobil tadi, kita dengarkan, itu ternyata autotune-nya itu ada, kita perlu fine tuning sedikit di bagian time alignment-nya supaya dia lebih center. Paling tidak kita sudah mendapatkan basic seperti yang kita sudah ceritakan di awal tadi, hasilnya sudah lebih dari cukup untuk bisa dinikmati oleh si konsumen dari mobil ini. Jadi begitu aja ya Om? Iya. Untuk proses penyetingan dari autotune pada sebuah prosesor. Ya, terutama untuk prosesor Pandora nih yang lagi ngetren sekarang karena dia ada fitur autotune-nya. Jadi ingat, untuk generasi Pandora terbaru yang sudah ada autotune ada di VPR 3.6 dan 4.8. Kalau gitu makasih banyak loh Om udah ngajarin kita sobat audio untuk penyetingan autotune pada prosesor Pandora 3.6 dan 4.8 nantinya akan ada di channel ini juga. Sampai ketemu. Terima kasih sobat. Saya rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan.